Ini adalah weekly vlog yang terinspirasi dari weekly vlog-nya Bang Panji. Bang Panji Pragiwaksono itu dulu sempat bikin 0044 dan sekarang itu bikin .id vlogs. Dan keduanya punya benang merah yang sama, yaitu menceritakan progres dari satu buah hal. Yang mana 0044 ini menceritakan progres dia sebagai entrepreneur dan .id vlogs, .id weekly vlogs, itu menceritakan progres dia sebagai orang yang baru memulai karir sebagai stand up comedian di Amerika Serikat. Nah, Dot to Circles ini lebih kurangnya kayak gitu. Gue akan mencoba menceritakan perkembangan brand yang lagi gue bangun saat ini, namanya Hira. Dan kalau seandainya memungkinkan, mungkin akan dicoba diceritakan secara pekanan juga. Semoga ada waktunya dan nggak, bukan semoga waktunya, harus ada waktunya. Jadi saat ini gue lagi ngebangun satu buah brand namanya Hira. Hira ini adalah brand yang bergerak di bidang storytelling. Dulunya kami menyediakan berbagai macam kelas tentang storytelling, mengundang berbagai macam storyteller untuk berbagi, diadakan kelas secara live dan nanti rekamannya dijual. Secara sederhananya seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, gue akhirnya beralih tuh dari yang tadinya B2C jadi B2B. Dari yang tadi yang ngejual kelas jadi ngejual jasa. Jadi saat ini gue sama partner gue, Reza Kumar, ngebantuin beberapa brand untuk ngebuatin strategi storytelling buat mereka, entah di level konten, di level produk, ataupun di level brand. Dan alhamdulillah saat ini udah ada cukup banyak yang kolaborasi. Salah satunya yang sering gue mention di media sosial adalah Mogul Burger, yang baru saja mendapatkan jutaan impressions dalam waktu 1 bulan. Yes. Lumayan lah jadi portofolio yang menarik gitu. Hira sendiri tuh baru didiriin dari September 2024. Artinya sekarang di bulan Januari ini baru memasuki bulan yang kelima. Dan so far perkembangannya cukup baik. Bahkan bisa dibilang baik sekali, alhamdulillah. Ada yang bisa dapat 10 juta impressions dalam waktu 1 bulan. Ada yang terbantu untuk dapetin 10.000 followers dalam waktu 1 bulan. Sales-nya juga naik, jadi bukan cuma sekedar awareness. Ya, alhamdulillah lah, bersyukur banget jadinya. Nah, kedepannya Hira sendiri mungkin bisa jadi akan menemukan bentuk-bentuk bisnis lainnya, bukan hanya di B2B, tapi bisa jadi akan balik lagi ke B2C dengan produk digital seputar storytelling. Ya, lihat nantilah. Dan nanti perkembangannya akan coba gue sampaikan secara rutin setiap pekan lewat weekly vlog Dot to Circles ini. Nah, di pertemuan pertama ini gue ngapain ya? Agak bingung sebenarnya. Tadi aja tuh sebenarnya udah rekaman dan udah habis 1 jam, tapi isinya haho-haho doang. Akhirnya ya gitulah. Sekarang gue coba raw tag aja tanpa banyak mikir ya. Untuk di video pilot ini gue cuma pengen cerita berbagai macam hal yang sangat berkesan buat gue dalam proses ngebangun Hira ini. Dan hal pertama yang cukup mengganggu pikiran, mengganggu dalam artian mengganggu yang positif, adalah soal semua kembali pada niatnya. Terdengar preachy ya, tapi ya itu yang memorable sekali. Jadi pada saat itu gue sempat bela-belain datang ke Solo untuk ikut satu buah pengajian, karena gue memang sudah lama tidak mengaji. Mengaji dalam artian mengkaji pengetahuan seputar dunia Islam. Dan kebetulan pada saat itu tema kajiannya adalah soal hadis pertama. Nah, gue nggak tahu detailnya gimana ya. Tapi intinya kami ngebahas soal hadis innamal a'malu binniyah. Bahwa segala sesuatu tergantung dari niatnya. Intinya niat ini tuh jadi satu buah pembeda. Bahkan orang yang tidur siang, yang satu niatnya cuma tidur siang, sama yang satu lagi niatnya itu untuk bisa memulihkan energi hingga akhirnya bisa berkarya lagi, itu bobot pahalanya beda. Gitu. Dan itu ngebuat gua berpikir ulang mengenai banyak hal, termasuk alasan utama gue bikin Hira ini sebenarnya apa, gitu. Nah, kalau gue flashback sedikit kenapa akhir-akhirnya dibuat, sebenarnya di dalamnya itu ada unsur, quote and quote dendam. Dan ya gue tahu ini tidak baik gitu ya. Jadi gue dulu pernah diajak kolaborasi sama satu buah brand untuk bikin sesi sharing di sana. Sesi sharingnya dijual dan ternyata bisa laku sampai banyak sekali. Tapi gue tidak mendapatkan bagi hasil yang sepadan. Dan sebenarnya tidak salah. Kenapa? Karena kontraknya adalah beli putus gitu. Namun ketika ngelihat dari sisi sales-nya,
yang kalau seandainya gue dapat bagi hasil tuh gue bisa renov rumah, begitulah jadinya agak-agak sakit hati ya. Tapi ya udah itu udah lewat gitu. Dan setelah ikut kajian itu, gue diajak untuk kembali meluruskan niat sih. Kalau dibilang tujuan Hira dibikin itu untuk cuma sekedar balas dendam, sebenarnya enggak. Itu tuh cuma pemantik awal aja, karena pada akhirnya ketika gue ngejalanin Hira, yang pengen gue tuju adalah gue pengen bisa menikmati dunia yang penuh cerita yang oke dari berbagai macam brand gitu. Dan untuk bisa menempuh itu makanya gue bikin berbagai macam kelas mengenai storytelling seperti itu. Nah, namun pengajian tadi itu ngebuat gue mencoba berpikir ulang. Apakah hanya quote and quote sederhana itu? Cuma sekedar ingin melihat dunia dengan cerita yang lebih baik yang disampaikan oleh para brand. Ternyata enggak. Nah, setelah gue mencoba berpikir ulang, seperti yang gue pengen tuju bukan cuma sekedar itu, bukan cuma sekedar brand ataupun orang-orang di luar sana bisa bercerita dengan jauh lebih baik, bisa gue nikmati ceritanya, bukan hanya itu. Tapi gimana pada akhirnya mereka bisa ngebawa dampak dan atau perubahan tersendiri lewat cerita yang mereka sampaikan. Entah perubahan dari sisi ekonomi untuk masing-masing, atau bahkan perubahan yang lebih besar dari sisi masyarakat. Ya, gue nggak tahu nanti ke depannya akan gimana, tapi hopefully akan ada banyak dampak kebaikan ke depannya melalui perantara orang-orang atau brand yang menguasai skill storytelling ini. Ya, secara sederhananya kayak gitu. Lalu yang kedua, apa ya yang berkesan ya? Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Oh iya. Lalu yang kedua, gue belajar banyak hal dalam waktu 5 bulan terakhir ini untuk bisa ngejaga hubungan baik dengan siapapun. Terutama untuk orang-orang yang memang layak diperlakukan baik. Karena di luar sana ada aja kan yang begitu. Kenapa ini jadi hal penting? Karena ternyata setelah gue sadari, setiap brand ataupun orang-orang yang selama ini kolaborasi dengan Hira punya benang merah yang sama. Benang merahnya adalah hubungan baik. Ini dalam berbagai macam hal ya, entah itu hubungan bisnis, pertemanan, atau bahkan hubungan lo di media sosial. Ke orang-orang yang nggak lo kenal sama sekali, itu akan menjadi salah satu jembatan rezeki di masa depan. Sebenarnya masih banyak yang pengen gue ceritain, cuma gue lupa-lupa inget. Soalnya Hira sendiri udah berjalan 4-5 bulan. Jadi ada terlalu banyak kejadian dan gue kesulitan untuk memilih. Mungkin nanti ke depannya ketika ini disampaikan seminggu sekali, gue lebih ingat secara detail apa saja yang dilakukan selama 1 pekan dan apa saja yang kira-kira bisa jadi pembelajaran buat diri gue dan semoga itu nanti ya bisa bermanfaat buat lo juga. Mungkin gitu aja dulu di video video pertama ini. Sampai jumpa di Dot to Circles pekan depan. Thank you.